Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rasika Merawati, guru SD Negeri 002 Mata, Kecamatan Kuta Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas. Izinkan saya memaparkan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Perkenalkan, calon guru penggerak, saya sendiri Rasika Merawati, pengajar praktik saya Ibu Susanti, dan fasilitator saya Ibu Riri Asriel Putri. Berikut ini merupakan rancangan tindakan untuk aksi nyata saya. Latar belakang, murid tidak suka peraturan sehingga selama ini jika murid melakukan pelanggaran, maka akan mendapat hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Tujuan aksi nyata. Yang pertama, menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Tolak ukur. Yang pertama, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan siswa. Yang kedua, siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Lini masa tindakan yang akan saya lakukan. Yang pertama, saya akan menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Yang kedua, saya akan mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif. Yang ketiga, saya berkoordinasi dan kolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Yang keempat, saya akan memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang dibutuhkan, yang pertama dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Yang kedua, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Yang ketiga, orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dan Ibu yang hadir pada hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya atas perkenaannya kita dapat hadir pada kegiatan diseminasi budaya positif di ruangan ini. Salawat beriring salam tidak lupa kita hadiahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik Bapak Ibu hebat, hari ini kita akan mengadakan kegiatan diseminasi budaya positif di SDN 002 Mata, Kabupaten Kepulauan Anambas. Adapun susunan acara pada hari ini adalah yang pertama pembukaan yang sedang berlangsung, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga karena sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDN 002 Mata, yang keempat pemaparan diseminasi budaya positif oleh Ibu Rasika Merawati SPD selaku CGP Angkatan 9 SDN 002 Mata Kabupaten Kepulauan Anambas. Yang kelima acara penutup. Baiklah, langsung saja kita masuk ke acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
memasuki acara yang ketiga, yaitu karena sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD 002 Mata kepada Bapak Suhardi. Waktu dan tempat kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji beserta syukur menpanjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan tugas dan aktivitas kita sebagaimana mestinya. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda tercinta Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati beserta kurasi CGP yang ada di sekolah kita yang dalam hal ini nanti akan memaparkan tentang diseminasi budaya positif di lingkungan SD 002 Mata. Baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih sudah mempersiapkan atau sudah meluangkan waktu pada siang hari ini, dan mudah-mudahan dengan adanya waktu yang disempatkan untuk kegiatan ini menambah wawasan dan ilmu bagi kita semua demi memajukan pendidikan khususnya di sekolah kita di SD 002 Mata. Sebagai sambutan mungkin yang pertama khususnya kepada CGP yang bersangkutan, Bu Rasika Merawati, alhamdulillah sudah masuk kepada setengah perjalanan di masa melaksanakan pendidikan CGP di angkatan 9. Nah, jadi mudah-mudahan kita yang ada di sekolah ini bergerak untuk mendaftarkan diri menjadi calon guru penggerak di angkatan-angkatan sebelumnya, selanjutnya. Jadi untuk itu saya harapkan kepada Bapak Ibu guru yang mengikuti kegiatan pada hari ini untuk mengikuti kegiatan ini dengan sebaik mungkin, dan juga nanti jika ada umpan balik yang harus disampaikan kepada CGP tersebut, mohon untuk memberikan masukan-masukan agar melakukan perubahan-perubahan dan juga meningkatkan pengetahuan dan pengalaman baik bagi kita sebagai keluarga besar di SD 002 Mata dan juga khususnya kepada CGP tersebut. Di harapan kita dengan adanya guru penggerak di sekolah kita, maka kita berharap sekolah kita ini lebih unggul dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang belum ada guru penggeraknya. Jadi alhamdulillah lebih kurang 1 bulan beliau mengikuti pendidikan CGP ini, banyak sekali perubahan-perubahan yang sudah kita rasakan bersama, baik dari pengelolaan kelas dari masing-masing guru atas bimbingan beliau, dan juga hal-hal lain terkait dengan pelaksanaan implementasi kurikulum, pemanfaatan platform Merdeka Mengajar bagi guru-guru yang khususnya di sekolah ini. Dan juga harapan saya ke depannya kepada CGP yang bersangkutan untuk terus berkontribusi kepada guru-guru dan juga kepala sekolah khususnya sekolah ini, ya, supaya sekolah kita lebih maju dibandingkan dengan sekolah-sekolah
lain. Itu harapan kita semua. Jadi sekali lagi kepada calon guru penggerak ini agar betul-betul melaksanakan pendidikan ini dengan ilmu-ilmu yang sudah didapatkan sehingga bisa membawa pendidikan SD 002 Mata ke arah yang lebih baik. Mungkin itu saja sebagai sambutan dari saya. Untuk selanjutnya nanti diserahkan kepada CBP tersebut untuk menyampaikan diseminasi budaya positif khususnya di SD 002 Mata. Terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dan rekan-rekan guru, puji syukur kepada Allah SWT. Pada kesempatan ini kita diberi kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di sini dengan kegiatan saya diseminasi budaya positif. Salawat diri salam tidak lupa kita hadiahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelum saya memulai kegiatan ini, pertama kali saya ingin menyampaikan terima kasih kepada kepala sekolah dan rekan-rekan semuanya yang sudah membantu saya untuk saya melaksanakan kegiatan ini. Tanpa ada bantuan dari Bapak Ibu, semuanya ini tidak akan berjalan dengan lancar. Baik Bapak Ibu hebat, hari ini aksi nyata modul 134 penerapan dan diseminasi budaya positif ini memang tugas saya sebagai guru penggerak. Tapi harapan saya setelah saya memaparkan materi ini, kita di sekolah ini bisa merubah atau lebih baik budaya positif kita. Memang selama ini sudah kita terapkan, tapi mungkin kurang. Dengan adanya pemaparan ini, harapan saya kita bisa lebih baik lagi ke depannya. Materi hari ini penerapan dan diseminasi budaya positif. Jadi ya Bapak Ibu, ini ada pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantiknya, harapan saya Tuhan dapat mendisiplinkan anak itu setuju atau tidak? Menurut Bapak Ibu, saya lupa ini membagikan kertas ini. Jawabannya silakan Bapak Ibu tulis di kertas itu. Nanti jawabannya akan kita dapatkan di saat kita kegiatan ini. Yang pertanyaan kedua, pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Menurut Bapak Ibu setuju atau tidak? Silakan dijawab. Nomor 3. Nomor 1, apakah Bapak setuju? Bilang aja setuju. Kalau tidak, Ibu Bapak tulis saja tidak. Nomor 3, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin sekolah. Nah, menurut Bapak Ibu setuju atau tidak? Kalau setuju, nah, tujuan pendidikan ini menurut Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Kita hanya bisa menuntun. Apa itu budaya positif? Menurut Bapak Ibu, apa itu budaya positif? Budaya positif yang ada di sekolah kita. Menurut Bapak Ibu, apa
Apakah disiplin termasuk budaya positif? Apa lagi? Budaya positif. Bekerja sama, bergotong royong. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, saling menghormati dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Maka pelajari hari ini dari budaya positif kita belajar ada 6 item. Yang pertama disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol, yang keenam segitiga restitusi. Ini akan kita bahas pada hari ini. Saya ada permainan Bapak Ibu. Saya ada permainan, silakan ditulis di sini. Permainannya, cobalah buka. Bapak Ibu punya sesuatu yang sangat penting dalam hidup Bapak Ibu. Satu benda, tulis. Dan bayangkan satu benda yang menurut Bapak Ibu itu sangat penting. Muridkah, keluarga, atau emasnya yang sangat penting, silakan ditulis. Apa? Tulis di kertas itu. Terserah Bapak Ibu mau tulis apa. Satu barang, satu yang menurut Bapak Ibu itu sangat penting. Nih, sesuatu yang sangat berharga. Benda atau orang yang sangat berharga dalam hidup. Apa saja yang sangat berharga. Terus Bapak Ibu genggam. Sebelah tangan genggam. Sudah digenggam? Nah, teman yang di sebelahnya memaksa ibu di sebelahnya untuk membuka. Satu orang genggam, satu orang pas. Nah, yang tidak menggenggam ini membujuk temannya untuk membuka genggaman. Coba buka dengan cara membujuk, dengan cara memaksa. Coba bujuk dengan cara bujuk. Buka lagu, saya mau lihat. Coba Bu, buka lagu dengan cara apapun. Ini sudah ada yang terbuka? Ada yang tidak bisa dibuka? Ada. Nah, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Seperti permainan kita tadi, orang lain tidak bisa mengontrol saya. Yang bisa mengontrol kita adalah diri kita sendiri. Nah, yang tadi mau buka atau tidak itu diri kita sendiri. Realita, stimulus respon. Realita, kebutuhan kita sama. Realita, kebutuhan kita berbeda. Itu teori kontrol. Semua perilaku memiliki tujuan. Kita lanjut. Kita masuk yang pertama, yang tadi disiplin positif. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memiliki tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan. Sifat profil manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu sesuai dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila.
Perilaku manusia. Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu termasuk motivasi eksternal. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu juga motivasi eksternal. Apa yang saya akan dapatkan apabila saya melakukannya? Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Itu juga motivasi eksternal. Tujuan disiplinnya positif, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ada kegiatan pemantik. Kita baca, Ibu. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Eva di depan kelas memegang hidung-hidungnya. Kita bayangkan Bapak Ibu, seandainya kita melakukan hal seperti ini kepada anak-anak kita. Yang jadi pertanyaannya, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Eva? Tidak. Ada yang jawab tidak? Kalau tidak, mengapa? Mengapa Anda tidak setuju dengan tindakan Pak Seno? Akan mempermalukan suami depan teman-temannya. Karena apa? Karena mempermalukan Eva di depan umum. Karena mempermalukan Eva di depan umum. Ada lagi? Ibu Betty? Apa Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Eva? Sama, jawaban sama Ibu Juliwati. Pertanyaan kedua, menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap Eva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Mengapa? Iya. Iya, hukuman. Karena ada tindakannya. Kita lanjut. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Apakah Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas? Sudah membuat keyakinan kelas? Pertanyaannya, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Selama ini yang kita dengarkan peraturan kelas. Hari ini menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Itu menurut Gosel 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Kan sering sekarang kita dengar peraturan dibuat untuk dilanggar. Sering kita dengar seperti itu. Sekarang kita akan membuat keyakinan kelas. Ingat, membuat keyakinan kelas bukan guru yang membuat sendiri, tapi kita membuat bersama murid. Kita tanyakan kepada murid apa maunya murid, peraturan seperti apa, keyakinan seperti apa yang kita inginkan. Alhamdulillah di kelas saya sudah membuat keyakinan kelas 6.
Keyakinan kelas itu tidak perlu banyak-banyak Bapak Ibu. Sedikit yang penting keyakinan kelas itu diingat sama siswa kita. Jadi dia ingat keyakinan kelas yang mana yang dia langgar. Kalau dia membuat sendiri kan dia ingat keyakinan kelas mana yang dia langgar. Yang keempat itu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kebutuhan dasar manusia. Yang pertama apa? Makan. Yang pertama apa? Kebutuhan bertahan hidup. Benar kata Pak Pran. Kebutuhan bertahan hidup yang pertama adalah makan. Yang kedua pakaian. Terus tempat tinggal, kesehatan dan keamanan itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua kebutuhan kasih sayang. Semua kita bukan anak-anak aja yang butuh kasih sayang. Kita juga butuh kasih sayang. Pak Pran butuh kasih sayang? Butuh. Kebutuhan untuk diterima yang butuh kebutuhan kasih sayang itu. Dia minta dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga penguasaan. Penguasaan ini dia ingin harga diri, keinginan untuk dianggap, terus memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Yang keempat kebutuhan kebebasan, kebutuhan akan pilihan, yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang kelima kesenangan, yaitu kebutuhan untuk merasa senang. Kalau anak-anak itu kan bermain. Nah, apalagi anak kelas 1 Ibu Surin itu sangat dibutuhkan. Yang kelima ini yaitu kesenangan. Setiap hari, setiap saat pengennya bermain. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, ini ada pertanyaan pemantik Ibu. Ibu Ambar, guru kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas, Doni. Beberapa kali anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluh. Doni yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Kenapa? Doni membutuhkan makanan. Kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Karena dia lapar, berarti dia membutuhkan makanan. Sebenarnya anak itu melakukan hal itu bukan cuma dia lapar. Kadang-kadang kita bilang anak itu jahil. Dia senang melihat temannya marah. Ada anak seperti itu. Dia senang melihat temannya marah. Terus dia pengen, dia kan sendiri tidak diperhatikan. Setelah dia melakukan hal seperti itu, guru jadi perhatian sama dia, teman-teman jadi perhatian sama dia. Berarti dia juga butuh perhatian, butuh kasih sayang. Bukan cuma membutuhkan makanan. Ataupun dia mungkin bosan, ibunya membuat bekal itu aja. Bisa jadi kan? Ya. Isi kontrol ini ada 5. Ini Bapak Ibu, silakan ditulis. Saya pengen tahu Bapak Ibu posisikan diri kita sebagai guru ini di posisi hukum atau di posisi pembuat merasa bersalah atau posisi teman
atau posisi pemantau atau juga posisi manajer. Nanti akan kita jelaskan posisinya masing-masing. Ibu bapak tulis dulu posisi yang mana. Ya. Ya. Pilih salah satu. Selama ini kita mengajar di posisi mana kita berada. Ini manajer, Bu. Manajer memantau atau monitor teman, membuat merasa bersalah, penghukum. Udah ada jawabannya? Nah, kita akan melihat jawaban kita sesuai tidak dengan apa yang kita lakukan. Apakah nantinya perlu kita rubah atau itu yang kita pertahankan. Yo, Bapak Ibu, ini posisi gurunya sebagai penghukum. Terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, kalau bapak, ibu pilih posisinya sebagai penghukum, yang bapak ibu lakukan kepada anak-anak kita. Posisi penghukum itu dia menghakimi, dia menunduk, dia memegang pinggang. Dampaknya apa? Dampak posisi penghukum ini maruri, menjadi pendendam, tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang diampu atau yang kita ajarkan. Ingat, jangan sampai kita menjadi guru penghukum, nanti anak-anak jadi benci sama kita. Dan kita coba untuk yang kedua, yaitu guru yang membuat rasa bersalah. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Kita lihat dulu posisi pembuat rasa bersalah. Suara ibunya cenderung lembut, tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid. Dia berbicara lembut, tapi kata-katanya menyalahkan murid.
Guru akan menanyakan hal-hal yang merasa kesalahannya ada pada murid, dengan membuat gurunya menderita, seolah gurunya yang menderita. Nah, dampak pada anak apa? Dampaknya membuat murid merasa bersalah. Berarti identitas anak siswa itu, murid kita itu gagal, rendah diri, dan menarik diri dari lingkungannya. Antara pemukul dengan pembuat rasa bersalahnya, rasa saya hampir sama. Ya, jujur, ada yang membuat merasa bersalah, ada yang menjadi posisinya merasa bersalah. Ada. Posisi sebagai teman. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Itu dia pulang lagi besok nanti Ada ibu ngambil posisi sebagai teman? Ada. Nanti kita lihat perbedaannya dengan pemantau. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Bapak Ibu, nampak perbedaannya? Posisi teman, suara gurunya akan ramah, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Dampaknya posisi teman ini murid akan tergantung kepada satu orang. Muridnya tidak mandiri, dan tidak bisa berpikir untuk dirinya sendiri. Itu dampak ke siswa kita. Memang gurunya kelihatan baik, ramah, tapi dampak ke anak-anak kita. Kalau posisi pemantau atau monitor, itu seorang pemantau akan bersuara datar, dia tidak emosional, tidak bersenda gurau ataupun menggunakan suara tinggi. Tercipta identitas dari diri positif atau berhasil. Pemantau perlu senantiasa memantau pada sang murid diberikan sanksi. Nah, dia memberikan sanksi, tapi dia tidak meninggalkan anaknya begitu aja. Dia memantau. Gurunya selalu mengawasi. Nah, dampak posisi pemantau, konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju. Tidak sepenuhnya mandiri, berarti masih kurang, anaknya masih kurang. Di posisi pemantau pun anaknya, dampak ke anaknya pun masih kurang baik atau kurang mandiri. Nah, posisi teman, siapa tadi posisi teman? Harapan saya semoga setelah ini nanti berubah menjadi posisi pemantau atau manajer. Kita lihat konsekuensi dan hadiah tanpa
sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju. Tidak sepenuhnya mandiri, berarti masih kurang, anaknya masih kurang. Di posisi pemantau pun anaknya, dampak ke anaknya pun masih kurang baik atau kurang mandiri. Nah, posisi teman, siapa tadi posisi teman? Harapan saya semoga setelah ini nanti berubah menjadi posisi pemantau atau manajer. Kita lihat dulu yang manajernya. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Sebagai manajer, suara manajer netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah dan tidak bernada tinggi. Tercipta identitas positif atau berhasil, guru akan dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna agar membuka pikiran murid. Guru membimbing murid untuk memecahkan masalah secara mandiri. Dampak posisi manajer ini, murid mandiri, percaya diri dan dapat memecahkan masalah. Nah, harapan kita semua guru kita di sini posisinya apa? Manajer. Nah, posisi mana yang paling ideal dari posisi yang 5 tadi? Posisi yang mana? Posisi manajer. Di posisi manajer ini, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak kepada murid, yang memerdekakan murid. Nah, tujuan seorang guru yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Mudah-mudahan kita bisa merubahnya. Yang pertama kali menjadi posisi penghukum, kita sebagai guru, kita berubah menjadi manajer. Antara manajer dengan apa tadi yang sebelumnya? Teman itu dampaknya juga kurang baik ke anak kita. Harapan saya mudah-mudahan di SDN 002 Mata ini semua guru, semua yang ada di sekolah ini, baik guru maupun tenaga pendidiknya, posisinya berubah menjadi manajer. Yang keenam, segitiga restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat melalui restitusi guru.
Ini ada 3, membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Yang kedua, membantu murid jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Yang ketiga, memberikan penawaran, bukan paksaan. Nah, ini segitiga restitusinya. Yang pertama yang harus kita lakukan kepada siswa kita di saat siswa kita melakukan kasus atau pelanggaran keyakinan keras, itu yang pertama kali kita harus menstabilkan identitas. Kita menanyakan keyakinan kelas dengan pertanyaan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nanti saya sajikan video. Menstabilkan identitas. Ini pertanyaan yang bisa kita lakukan untuk anak-anak kita. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan salah seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Validasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri. Ini kata-kata yang mungkin bisa kita ini kan sama anak-anak kita. Menanyakan keyakinan apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Baik, saya akan menampilkan video. Ada salah satu siswa kita yang terlambat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dari apa yang telah disampaikan oleh calon guru penggerak, yaitu Ibu Rasika Merwati, tentang diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah, khususnya di SD 002 Mata. Secara keseluruhan pemaparan yang disampaikan sudah sangat bagus, dan juga tindakan-tindakan ataupun budaya positif yang sudah diterapkan pada anak-anak itu sudah nampak dan sudah sangat bagus, sehingga tergambarkan pada saat pemaparan materi tadi. Mudah-mudahan ini semua menjadikan contoh yang baik dan bisa diterapkan di seluruh kelas dalam penanganan masalah-masalah yang ada pada anak, demi terciptanya budaya positif yang baik, khususnya di lingkungan sekolah, dan juga menciptakan suasana yang kondusif bagi peningkatan pembelajaran dalam penerapan implementasi kurikulum Merdeka pada saat ini. Dan juga harapan saya sebagai kepala sekolah kepada Ibu Rasika Merwati bahwa terus belajar, terus bergerak, dan selalu menggerakkan seluruh warga sekolah, baik itu guru-guru, untuk terus belajar dan berinovasi ke arah yang lebih baik, memanfaatkan platform Merdeka Mengajar, kemudian selalu melaksanakan kegiatan diskusi pada komunitas belajar yang ada di sekolah,
secara terbimbing, baik itu melalui bimbingan kepala sekolah, melalui bimbingan guru penggerak, dan juga guru yang ditunjuk oleh kepala sekolah untuk menggerakkan komunitas belajar tersebut. Terakhir, saya mengucapkan apresiasi yang tinggi kepada Bu Rasikar Merawati. Mudah-mudahan dengan ilmu yang didapat, teruslah untuk berbagi kepada teman-teman semua, teruslah untuk memberikan kontribusi kepada sekolah demi terciptanya suasana pembelajaran yang sesuai dengan zamannya, seperti yang diamanahkan oleh Ki Hajar Dewantara pada pelaksanaan kurikulum merdeka, khususnya di tahun pelajaran sekarang dan juga di masa-masa yang akan datang. Itu saja yang dapat disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Betty Ristati, SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam di SDN 002 Mata, akan memberikan tanggapan saya terhadap pemaparan yang disampaikan oleh guru penggerak Ibu Rasikar Merawati tentang budaya positif di sekolah. Tanggapan saya yang dipaparkan oleh Bu Rasikar sangat bermanfaat bagi kami, khususnya para guru, dalam menerapkan nilai-nilai positif di sekolah, khususnya untuk kedisiplinan siswa dan mengatasi permasalahan-permasalahan kepada siswa, seperti siswa yang terlambat, kemudian siswa yang sering diperlakukan tidak baik oleh siswa yang lainnya. Dari pemaparan yang disampaikan oleh guru penggerak Ibu Rasikar Merawati, kami menjadi paham langkah-langkah yang dapat kami lakukan untuk menertibkan dan menetapkan kedisiplinan yang akan kami terapkan di sekolah kami, khususnya di kelas kami masing-masing. Saya sebagai guru pendidikan agama Islam dapat menerapkan pada kegiatan mata pelajaran pendidikan agama Islam. Terima kasih kami ucapkan kepada guru penggerak Ibu Rasikar Merawati yang telah memberikan kepemahaman kepada kami tentang nilai-nilai positif yang insya Allah akan kami terapkan di sekolah kami SDN 002 Mata. Demikianlah pemaparan dari saya. Terima kasih. Saya ucapkan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.